gitu. Jadi ini bener-bener ayat yang aku suka banget gitu, dan memang Allah nggak rugi sedikit pun kalau ada yang murtad gitu loh, karena Allah akan datangkan mu'alaf, orang-orang yang akan membela kaumnya, yang akan lembut terhadap orang muslim dan akan bersikap bersikap keras kepada orang-orang kafir yang memeranginya, kan seperti itu. Oke, ini ya kita tahu mengenai Rasulullah ya Nabi Muhammad. Di mana dulu di Kristen kita tidak tahu siapa Muhammad itu dan siapa Rasulullah itu kita tidak tahu. Nah, Mbak Natali itu tahu Rasulullah itu kan di sekarang mungkin di Islam ya. Nah, apa yang Mbak lihat, Mbak rasakan, apa yang Mbak perdalami atau yang takjub dari kisah Nabi Muhammad di mana di ajaran Kristen dulu tidak ada Nabi Muhammad. Nah, apa yang Mbak ambil di sini? Iya, iya Bun. Memang sebenarnya sih dulu waktu masih sebelum Islam, sebelum mengenal apa itu Islam, benci banget sama yang namanya Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu aku tuh nggak suka, pokoknya benci. Ya entah kenapa lah. Padahal nggak ada apa-apa ya. Maksudnya orang-orang Islam di lingkunganku tuh mereka kan baik semua ke aku gitu. Tapi di pikiranku tuh udah kayak ke brainwash aja, Islam itu buruk, Nabi Muhammad itu buruk gitu. Sampai dulu aku pernah merasa Islam itu ajaran yang diteruskan dari ajaran para nabi terdahulu, tapi aku nggak mau menerima Nabi Muhammad, kayak belum ada feel-nya gitu. Dulu tuh kayak gitu. Dan nubuatan-nubuatan pun juga aku dulu nggak mempelajari itu gitu loh, nggak tahu itu ada nubuatan Nabi Muhammad atau enggak. Dulu aku nggak tahu itu. Nah, tapi ada kisah yang aku diceritain dari teman aku juga. Ternyata dia menceritakan Nabi Muhammad seperti ini, Bun. Nabi Muhammad itu waktu sakaratul maut, Baginda Muhammad itu meminta malaikat untuk menimpakan rasa sakit sakaratul maut yang Nabi Muhammad tanggung itu, semua yang akan umatnya rasakan, timpakan semuanya ke Nabi Muhammad gitu. Dan itu salah satunya. Dan juga Nabi Muhammad pun juga bilang gitu loh, Nabi Muhammad itu nggak akan mau masuk surga sebelum semua umat Nabi Muhammad itu bisa masuk surga. Itu sosok nabi mana lagi yang seperti itu gitu loh. Ini bener-bener nabi yang diutus dengan akhlak yang sangat sempurna. Dia sangat mencintai umatnya, jadi nggak ada alasan lagi untuk menolak nabi yang seperti ini. Nabi yang sangat nggak ada lah yang bisa menandingi akhlaknya Nabi Muhammad. Oke, itu ya. Allah Jadi Nabi Rasulullah itu Muhammad. Rasulullah. Salam. Ya silakan Bang Main Tedoro, silakan. Iya kan, iya bahkan ini enggak juga ya Bun ya, sebentar. Bahkan nabi-nabi terdahulu aja ya, Nabi Musa, Nabi Isa itu juga mereka kan pengen banget untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad kan gitu, karena saking beruntungnya kita ini umat Nabi Muhammad gitu. Jadi alhamdulillah lah, beruntung banget. Ya dilanjut gimana? Iya, Tedore, Bang Tedore, silakan. Theodore. ore. Oke, terima kasih Mbak Natali. Kisahnya luar biasa ya, hampir sama dengan saya. Masya Yang Allah. saat ini, yang saat ini juga masih memerangi segala hujatan-hujatan cantik dan indah. Tapi oke lah, bagaimana cara saya memandang Islam saat ini? Saya akan bercerita, bernarasi, dan bermain logika dan pikiran kita. Apakah kita sebagai seorang yang setelah lama memainkan Islam, apakah bagian dari orang yang berakal dan cerdas? Oke, saya mau tanya, di Komal ini sama di Taiping ini, apakah semuanya punya SIM motor? Kalau Coba saya satu-satu punya, jawab ya. kalau Bang Andi punya tapi nembak kayaknya Bang Andi. Yuk lanjut. Saya tidak. Ini apa hubungannya dengan sebutan? Ntar dulu, kita bermain versi yang lain dulu. Yang di bawah punya nggak semua SIM motor? Ah, banyak nggak punya. Nah, pertanyaan kedua, Saya nggak punya. Saya SIM mobil saya. coba ketik dan jawab, apakah kalian mengurusi motor itu murah atau mahal? Mahal. Mahal kalau Murah atau titip. mahal? Ayo. Mahal, tergantung Mahal. motornya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah tuh, macam-macam tuh. Oke. Ada yang bilang murah. Oke, ada yang bilang mahal. Oke, yang di Komal, mahal apa murah semua? Mahal. Ah, Mahal, oke. mahal, mahal. Sekarang saya
ini mengapa saya tanyakan ada mahal dan murah? Inilah dua perbandingan yang harus kita bandingkan. Saya memilih Islam adalah ajaran yang sangat murah. Dan tetangga sebelah adalah ajaran yang sangat mahal. Tapi ada alasannya mengapa saya memilih begitu. Kalau yang mahal, biasanya ente pada nembak ya? Betul kagak? Biasanya begitu, Om. Oke. Nah, kenapa saya memilih yang murah? Artinya di dalam Islam itu sekalipun dengan keberatan hati, dengan segala perjuangan kita dan segala apa yang menyempit kita, sekalipun itu murah, tapi kita melalui prosesnya. Kita memahami sebetul-betulnya apa yang kita dapat dari ajaran kita. Itulah mengapa kita sebut murah, karena jalurnya bersih, teratur sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba yang pakai yang mahal, ngerti nggak prosesnya? Kalau misalnya SIM hilang, bingung nggak? Mau nembaknya kemana lagi? Ya bingung lah. Tapi kalau yang murah, biar ente udah ngelakuin prosesnya, pasti Anda paham jalan yang lurusnya kemana. Sekalipun itu berat, tapi tujuannya akan berbeda hasilnya. Kelak, kalau itu SIM hilang, Anda memahami semua aturan-aturan dalam Islam. Nah, ini yang tidak ada di agama seberang akidahnya. Begitulah cara memandang Islam. Bang Theodor, Ya. kalau masuk room oten, kalau sudah di banyak orang kayak kemarin turun aja Bang. Bang Ardiansa, kita kembali ke topik. Ini disiarkan di YouTube dong. Makanya di tempat saya nih saya kasih tahu. Iya. Ini Nah, tempat nanti yang itu saya kasih tahu. klarifikasi ya. Jadi kenapa saya memilih-milih siap, untuk siap. yang naik, dengerin. Kenapa saya memilih-milih orang naik? Karena kalian nggak tahu. Ini live saya di TikTok setiap hari itu disiarkan di YouTube. Jadi saya yang mengatur bagaimana supaya jernih di YouTube itu loh. Nah, Siap. Oke. Lanjut. Oke. Jadi Oke, ini ya, dengan Mbak cara Natali Anda- tadi. Ya, Oke. Mbak Natali, banyak ya yang perjuangan yang dilakukan Mbak Natali, dan sekarang Mbak Natali itu sudah berada di puncaknya Allah ya di mana yaitu menyiarkan agama Islam itu. Wah, nih. Jadi sekarang kan kita ini sesama udah masuk Islam ya, kita sama Muslim. Nah, disinilah kewajiban kita Mbak Natali, di mana kita harus bersaksi, yaitu kami itu bersaksi bukan karena kami sombong akan agama kami, tidak. Kami hanya menceritakan pengalaman kami, perjuangan kami. Gak gampang masuk Islam bro, gak gampang. Jadi ada lika-liku yang harus kami hadapin. Nah, seperti yang Mbak Itulah, Natali ini juga ya, benar. banyak juga dia tadi mengatakan dia mau pakai hijab aja dia harus diam-diam dulu. Betul. Dan pada akhirnya kan ketahuan, dan akhirnya alhamdulillah ternyata respon daripada orang tua Mbak Natali ini tidak seperti respon yang pada orang tua yang ada di luar sana. Nah, Mbak Natali sekarang sudah di Islam nih. Apa yang kira-kira Mbak Natali ingin lakukan di sekarang ini? Yang aku ingin lakukan sebenarnya nggak muluk-muluk, tapi sulit banget ya. Sulitnya karena bener-bener setiap langkah sebelum melangkah itu harus berdoa dulu, jangan sampai nggak dapat petunjuk gitu. Dan yang pastinya mau apapun yang kupikirkan, ini diridhoi Allah apa enggak, ini diridhoin Allah apa enggak. Karena tujuanku sekarang tuh beda ya Bun ya. Dulu ini aku yang lama, apalagi waktu masih baru-baru masuk Islam ya kan, belum terlalu banyak perubahan. Dulu itu hal duniawi itu yang kupikirkan itu penting gitu loh, penting banget dulu yang kupikirkan gitu. Jadi dulu aku pikir tuh apa-apa biar orang seneng lah, apa-apa biar dapat duit lah, pokoknya yang gitu-gitulah. Nah tapi sekarang alhamdulillah keinginan itu tuh udah, insya Allah udah nggak kepikir lagi gitu loh, udah nggak terlintas lagi, udah nggak kepengen itu. Yang ada aku malah pengennya dapat ridhonya Allah, biar bisa masuk surganya Allah. Jadi apa-apa yang aku lakuin ini ke akhiratnya gimana, pertimbangannya nanti gimana di akhirat, apakah memudahkan langkah aku untuk bisa masuk surga, diridhoi Allah apa enggak. Dan kalau melakukan sesuatu jangan demi dilihat orang, jangan demi disenangi orang. Bentar. Bang Mualaf Musa, minta naik. Aku lupa Bang Musa ini mualaf juga. Maaf. Minta naik aku bilang. Bunda, KST bentar, Minta naik, ada mau minta, iya. klarifikasi.
Bentar ya, Bang kayak Musa minta Natali naik, Bang. memotong. Mohon maaf. Iya, Pak, klarifikasi apa? Tadi siapa yang nanya itu apa yang saya nge-live semalam itu? Bang Oh, Gurunda nanti ya? dulu, Bang, itu nanti kita ini, Abang, kami ini lagi di YouTube loh. Nanti Oke, dulu. oke, 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 siap, siap, siap. Oke. Silakan lanjut Mbak Natali. Iya, jadi itu aja sih Bun, dan jadinya sekarang juga hidup itu udah lebih tenang aja gitu. Udah tenang tuh maksudnya udah nggak ngoyo lagi untuk aku rezekiku gimana. Aku udah nggak mikir-mikirin itu lagi karena semuanya aku pikirkan udahlah ini semua serahkan aja ke Allah. Tugas kita beribadah, jalani aja. Jadi tujuan hidup ini kita tinggal nunggu mati aja gitu loh. Dengan nunggu mati kita apa yang kita lakukan dengan ibadah aja. Ibadah tuh nggak cuma sholat ya, maksudnya kita kerja pun juga itu termasuk ibadah. Kerja kita diridhoi Allah apa enggak, apa yang kita ketemu orang ini gimana gitu. Pokoknya intinya seperti itulah, kita tinggal nungguin mati, ya udah jalani prosesnya dengan ibadah. Semoga Masya Allah. kan diridhoi Allah, itu aja. Oke, Mbak Natali udah umroh, Ada. udah haji. Ada pepatah begini. Belum Bun, Izin doain izin aja, Bunda. Ya, Izin silakan. Bunda host. Silakan. Ada pepatah begini ya. Eh, Gapailah duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan gapailah akhiratmu seolah engkau mati besok. Gitu. Jadi harus balance. Kita gapai dunia seolah-olah kita hidup kekal, dan gapai akhirat seolah-olah kita mati besok. Artinya seimbang gitu loh Mbak. Ya, supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu. Lanjut. Oke, ada harapan nggak pengen umroh atau nih haji? Iya, kalau umroh haji, alhamdulillah berharap banget Bun, berharap banget. Ya, tapi semua itu pasrahkan aja ke Allah karena semua itu kan ada panggilan apa enggak dari Allah gitu ya. Kalau dari hati pengen banget lah, malah pengen banget kalau bisa bareng keluarga. Kalau keluarga ikut kan otomatis keluarga ikut mualaf. Oh terus gini juga Bun, soal mengejar dunia kejarlah dunia seakan-akan kita besok udah nggak Kamu ada. hidup lama, kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup lama lagi. Kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Kalau itu aku nggak jadikan acuan itu karena di sini aku mengingat salah satunya ada di surat Muhammad ya, ayatnya aku lupa ayat berapa. Di situ disebutkan bahwa dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai kita ini terlena gitu. Jadi jangan sampai kita dengan melihat dunia ini begini gitu ya. Udah, acuanku itu dunia ini hanya senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai aku terlena gitu. Kalau orang dititipkan dengan hal duniawi yang besar, itu memang pertanggungjawabannya kita ya. Kita mau gunakan untuk apa di situ? Duniawi yang dititipkan ke kita itu mau kita lakuin buat apa? Apakah kita pakai di jalan Allah atau enggak gitu. Tapi udah bukan acuanku untuk aku setinggi apapun nih seakan-akan aku hidup lama. Enggak, aku kalau aku nggak berpikir situ. Yang ada aku malah berpikir dunia ini hanyalah senda gurau. Karena apa? Kehidupan yang sebenarnya itu ya nanti setelah kita meninggal, setelah kita nanti akan hidup di akhirat nanti, itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang selamanya gitu. Udah bukan senda gurau lagi, udah bukan bercanda lagi, tapi yang sebenar-benarnya hidupan ya nanti di akhirat itu. Oke, yang mau minta naik, yang mau naik minta permintaan. Dan tadi yang bertyping minta naik, pas naik tiba-tiba turun. Saya mau bilang ya, saya tandain Anda. Udah, saya udah turunin supaya kalian naik. Pas naik kalian turun. Nah, bertyping lagi. Nah, itu yang bikin saya kesel. Makanya saya ya, kembali lagi ke prinsip saya ya. Saya tuh kalau orangnya udah di atas, saya nggak bakalan turunin lagi, bener. Mau kalian 1000 kali typing pun nggak akan saya tanggapin, bener. Saya udah turunin, kalian naik malah turun, ya kan? Bertyping naikin host, nggak tahu, hanya sekedar screenshot, hanya sekedar apa saya nggak tahu. Berarti kalian tuh udah merusak, tahu nggak? Merusak acara, tahu nggak? Bunda, sama aku pengen nyampein lagi satu kisah ya Bun ya. Jadi satu kisah ini orang yang sangat kaya raya ya di zaman Nabi. Dan dia ini adalah termasuk orang yang dijamin masuk surga gitu ya. Ini pasti teman-teman muslim lebih tahu lah kisahnya daripada aku ya. Jadi ada orang yang bernama Abdurrahman bin Auf ya. Jadi itu aja nih orang yang udah dijamin masuk surga. Dan orangnya tuh kayanya tuh kaya banget, kaya raya banget gitu.
Tapi setelah dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan orang-orang miskin, untuk di akhirat nanti dekat sekali hubungannya dengan orang-orang yang miskin, dia di situ langsung kepengen banget gimana caranya memiskinkan dirinya gitu. Jadi sampai dia itu ngejual kurmanya itu. Bukan menjual. Bukan. Ada kurma busuk. Iya. Busuk, lalu dia menjual lalu dia membeli harga 2 kali lipat Iya, supaya dia miskin. Nah, awalnya dia kan menjual kurma biasa. membeli kurma yang busuk. Dan dia nyetok, jadinya dia tuh membeli kurma yang busuk, terus dia jual gitu kan. Enggak, gini. Bukan Jadi dia ngasih, ada orang yang sakit gitu kan, ada orang yang enggak, sakit. gini saya ceritain. Jadi gini, dia kepengen miskin, lalu dia mendengar suatu berita di sana di kebun sana, di sawah sana ada orang kurmanya busuk, ada orang kasihan. sakit. Yaudah, saya beli dengan harga 2 kali lipat, dibeli. Nah, ternyata di suatu daerah ada penyakit tidak ada obatnya kurma yang busuk, obatnya cuma lalu dibelilah sama pemimpin daripada negara itu, membeli harga itu dengan 10 kali lipat. Dia bukannya miskin malah menjadi kaya. Dibeli dengan harga yang tinggi. Jadi dia tuh mau ngabisin hartanya tuh nggak bisa gitu loh. Jadi Iya. dia pikir dengan dia pengen miskin untuk bisa mendekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ternyata kurma yang tadi dia udah nyetok busuk ini, ternyata ada orang datang dengan menawarkan harga yang sangat tinggi karena ada yang membutuhkan untuk penyakit itu ya Bun ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tuh udah nggak usah memikirkan lagi ini duniawiku nanti harus gimana, Justru orang yang di zamannya Nabi ini udah dijamin masuk surga, dia kaya raya. Ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan orang-orang miskin, nah itu malah dia ingin sekali memiskinkan duitnya. Tapi ya gitulah namanya, apa yang sudah Allah tetapkan rezeki, kita nggak bisa meninggal sebelum rezeki yang akan Allah titipkan itu semuanya nyampe ke kita gitu. Itu kisah Abdurrahman bin Auf yang Iya, termasuk Abdurrahman itu. bin Auf. Begitu. Oh ya Bunda, aku pamit dulu. Ini kan aku mau sholat maghrib, soalnya di Malang udah waktunya maghrib. Dia udah Iya. menjelang maghrib juga ya. Tapi aku nggak keluar. Oke, Mbak Natali ya, biar saya akhiri. Mbak Natali, terima kasih atas waktu dan tempatnya, dan terima kasih juga sudah bersedia ditanya-tanya tentang kemualafannya. Tapi ini belum clear loh, maksudku di YouTube aku belum loh. Nanti kapan-kapan di YouTube aku ya. Ya. Di subscribe juga ya, dikunjungi channelnya Mbak Natali loh, Natali Iriani channel ya. Di subscribe channelku gitu ya Bun ya. Bilang aja Mbak Natali, silakan. Iya, teman-teman subscribe channelku Natalia Iriani, di subscribe ya, subscribe channel Natalia Iriani. Jangan lupa ditonton juga, di like, di share. Buat teman-teman juga yang nonton di TikTok ini, di follow TikTokku. Biasanya aku habis live di Bunda yang nonton banyak, tapi yang datang follow nggak seberapa banyak yang nonton. Iya, Jam sibuk soalnya. Iya, sibuk. Bun. Ya, oke nih. Jadi inilah ya kisah dari Mbak Natali, seorang mualaf ya. Mbak Natalia ini di mana perjuangannya untuk menjadi orang mualaf itu luar biasa. Dan kita ambil pelajarannya di sini teman-teman. Pelajarannya apa yang kita ambil dari sini? Yaitu jangan takut jika kita sudah menemukan kebenaran. Marilah kita berdiri di kebenaran, jangan mundur lagi. Ingat teman, yang kita cari adalah akhirat. Kita merasa benar, maka kita harus tunjukkan kebenaran itu. Ingat, kita tidak tahu kapan kita mati. Tuhan kita hanya Allah. Rasul Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang harus kita percayai. Jadi sampai di sini dulu cerita kita. Terima kasih Mbak Natali. Ya, mungkin Bang Handi juga saya akhiri juga. Terima kasih yang berada di YouTube-nya Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Itu Di dapur dia. Gitu. Bisa aja nih Pak Ustadz. Bisa aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Ini kita warahmatullahi lanjutkan dulu wabarakatuh. kisah kemualapan dari Yudas Iskariot. Saya mau bertanya dulu ya ke Pak Yudas ya, Bang Hadi masih live. Oke. Bang Yudas Iskariot dulu, boleh saya tahu? Selamat sore Bang Yudas, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Anda adalah salah satu pengkhianat Yesus ya Bang ya?
Nggak Iya, boleh makanya begitu saya lah. makanya saya bikin Tar, tar, Bang tar, tar, Andi. tar. Dikemas bahasanya yang baik. Oke. Bang Judas, kalau boleh tahu apakah benar Anda mualaf? Benar sekali. Berapa tahun, Bang? Kalau saya itu perkenalkan nama saya yang aslinya David Yunus Franciscus Simanjuntak. Si Majud. Ah. Kalau Simanjuntak. saya kalau saya akun aslinya karena kena report, di report teman-teman domba tersesat itu aslinya Kafak Ibrahim. Bang Ardiansa sama Bang Handicam sering sekali sama kita itu kumpul dengan Bunda Rahma juga gitu kan. Iya, iya, Bang. Bang David. Jadi saya itu sudah 12 tahun mempelajari ini dan 1 tahun sudah fix. 12 tahun belajar, Oh, 12 tahun sama. belajar, baru setahun terakhir ini baru memutuskan gitu, Bang. Iya, 2009 awal. Baru Masya syahadat Allah. di 2022. Iya, baru 1 tahun. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Yang jadi bahan riset saya itu, kenapa bertanya kalian, kenapa namanya David Yunus Franciscus? Karena Yunus itu ditambahkan, karena saya paling suka meneliti riset tentang Kisah Yunus. ya nubuat itu sendiri. Cuman disitulah letak bentroknya, tabrakannya, ya disitulah semuanya. Oh, jadi Anda mempelajari kisah Yunus, bagaimana kisah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, hidup gitu ya. Ya, iya betul. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi, sorry. Wah, ada Jadi, ikannya. jadi gini teman-temanku seiman, semua saya tanya, baik di situ pastor, baik di situ mualaf, baik di situ romo, itu sudah saya tanya semua. Adakah nabi yang lebih hebat daripada Yesus? Tidak ada, kata mereka. Tidak ada Tuhan selain Dia yang bisa hidup, mati lalu dihidupkan kembali. Kan begitu? Benar kan? Hanya Dia yang bisa begitu. Ya, benar, benar. Nah, cuman di situ saya jadi bertanya, kenapa kalian percaya Dia mati? Karena Dia dinubuatkan, kan begitu? Oke lah, kalau Dia mati berarti memenuhi nubuat. Sekarang yang jadi saya tanyakan, kalau Dia mati berarti ada yang lebih hebat daripada Yesus. Kalian bilang tadi tidak ada yang mati. Di situ mereka mulai rancu. Semua saya tanya begitu, kalau tidak ada manusia yang bisa hidup, mati dan hidupkan lagi, hanya cuma Yesus doang, kenapa si Yunus bisa begitu? Oh, karena dia mati hanya sementara. Sebenarnya dia masih hidup, saya bilang begitu. Jadi mereka menolak, rancunya di situ. Dari ucapan jawaban mereka pertama saya tanya, mereka menjawab tidak ada yang lebih hebat kecuali si Yesus karena dia sudah dihidupkan, dimatikan lalu dihidupkan kembali. Berarti sama dong, saya bilang. Berarti duluan si Nabi Yunus daripada Yesus. Kalau Hebat Yunus, mana? kalau saya Yunus bilang. Bang nggak pernah mati di. Nah, kalau jawaban mereka mati, Bang, karena harus mengikuti nubuat, Bang. Oh, kalau jawaban mereka malah mengatakan Yunus itu mati, tapi orang mati di dalam perut ikan bisa berdoa. Iya, itu Sering dia. itu Jadi dengerin, kan Bang. dia itu bukan berdoa lagi, dia itu karena kesusahan hatinya dia berteriak dan berdoa. Betul kan? Iya, iya, iya. Itu sudah saya hafal itu dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi itu yang membuat riset saya percaya kepada itu. Karena apa? Karena jawabannya selalu kontradiksi dan bentrok. Bahkan bukan 2 jawaban, 10 jawaban bisa dibentrokin di situ. Ah itu. Iya. Jadi kita itu harus bertanya pada diri kita sendiri ya teh. Bertanyalah dulu, jangan tutupkanlah dulu, kebelakangkanlah dulu firman, doktrin, dogma ataupun ajaran-ajaran lain. Coba bertanya gitu pada diri sendiri. Saya semua teman-teman yang belum yang masih tersesat, saran saya bertanya dululah kepada diri sendiri. Itu saja. Itu baru 1 ayat loh, belum ayat yang Betul, lain. betul. Karena semua para nabi itu pasti disayang oleh Allah begitu. Nggak mungkin lah dipermalukan. Apalagi, waduh, bahaya kisah disalib itu ya. Disitulah logikanya harus bermain. Di samping iman kan gitu. Maksudnya ya tanyalah sama dirimu, ini masuk akal apa enggak sih kisah kayak gini. Kira-kira gitu maksudnya ya Bang? Iya bangku, Songoni mak. Jadi kalau dibilang dia jawaban mereka tidak ada yang lebih hebat daripada anak itu, ada yang lebih hebat.
Si Yunus hebat, udah pernah mati juga. Berarti bukan si Yesus saja yang mati, dihidupkan lagi. Itu Bang, jawaban kalau mereka kan? iya Pak Yudas lagi. Pak David, kalau misalnya ada yang ngajak kembali dengan iming-iming tertentu begitu, gimana? Wah, sia-sia itu namanya. Itu namanya menggali kuburan sendiri itu, Bang. Tidak betul Masa itu. Allah. Masa Allah. Nggak bisa dibayar iman itu ya Bang ya? Bunuh diri itu namanya. Menurut mereka yang pengen mati dia itu kan sudah dibilang sama mereka. Semua tentara Romawi, semua penguasanya maupun Herodes ataupun Agustus ataupun yang lainnya masyarakat Israel menginginkan dia mati, termasuk mereka-mereka yang mengimani si putra ini mati. Nah, itulah dia. Iblis itu semua, iblis. Iya Bang, jadi Abang ini benar-benar murni belajar bukan berdasarkan mimpi ya? Sebenarnya banyak hidayah-hidayah itu, Bang. Banyak kali pun hidayah-hidayah. Kalau kita tanya jutaan mualaf di sini banyak itu apa mereka itu hidayah mereka itu dapat dari mana? Berbagai macam cara ya. Iya, bermacam. Kalau saya tidak, Bang. Memang bertanya pada diri sendiri. Itu kunci dari kehidupan. Kau sudah baikkah? Kau jahatkah? Satu hari ini kau sudah melakukan kebaikan kah? Begitulah kalau untuk bertanya pada diri sendiri, begitu juga tentang keimanan dan akal gitu, abangku. Kalau Theodor itu dia kalah debat. Terus kemudian dia belajar, ketemu Lugat Tambunan, menceritakan Lugat Tambunan naik turun ke surga ya, tambah kuat halunya. Akhirnya Theodor memutuskan untuk berpisah dengan Lugat Tambunan. Bagaimana Theodor? Aduh, Theodornya lagi di belakang kayaknya ya. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Waalaikumsalam Adian, Pak Erik. Bang David, Assalamualaikum Bang Theo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keren. Makin lama, semakin hari, makin panas ini room TikTok ya, seperti yang Bang Handi. Iya. Banjir. Dilanjutin ya, mualaf. aku juga mau maghrib bentar ini. Oke, siap. Persiapan. Jangan di kemana-mana, saya masih live kan sejenak. Siap. Ya. Siap gerak. Jadi memang Bang David ya, Muslim itu memang untuk orang-orang yang berakal. Untuk menjadi Islam itu harus orang-orang yang berakal. Nah, jadi kalau dikatakan bagi Kristen itu Korintus 1, Korintus 4 nomor 10 ya itu bodoh karena Kristus. Ya, mereka ini ya harus mereka telan gitu, bahwasan itu mereka ya bodoh sampai mereka mati. Sudah jelas memang tadi banyak kontradiksi tentang ayat-ayat yang ada di Bible itu, tapi tetap saja mereka imani. Mungkin faktor salah satunya adalah takut jauh dari keluarga, takut dimiskinkan oleh keluarga, takut tidak menerima warisan dari keluarga, itu salah satunya dari mereka itu. Tapi kalau seandainya mereka mau berpindah saja, insya Allah ya dengan menggunakan akal mereka yang betul-betul yakin mereka bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi terakhir, Allah itu adalah pengutus para nabi, dan Al-Quran itu adalah penyempurna dari segala kitab-kitab sebelumnya. Insya Allah mereka akan dituntun oleh Allah, apa yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi mereka masih fitrah, masih seperti bayi baru lahir dari seorang ibu. Itu. Jadi mereka masih suci, belum dosa-dosa yang lampau itu yang mereka kerjakan itu ya dengan mensyirikkan Allah itu ya Allah ampuni, sudah clear, bersih. Nah itu. Jadi kalau pada saat itu mereka dalam keadaan suci, mereka meminta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Tapi satu syarat, Allah juga punya hak di sini menguji hambanya yang baru nerima dia, nggak sembarangan. Tapi ada yang diuji, ada yang tidak, ya. Ada yang diuji, ada yang tidak. Banyak yang diuji, banyak. Diberi penyakit lah, segala macam lah. Salah satu teman kita yang sudah pernah mu'alaf kemarin itu yang namanya almarhum Honorius. Itu Masya Allah itu keluarganya diuji. Dia baru 2 bulan dia beriman kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Al-Quran. 2 bulan lah setelah dia muslim, dia wafat. Semoga husnul khotimah. Ayo sama-sama kita mengucapkan memberikan hadiah kepada beliau sebuah surat
apa ya, bukan sebuah kita hadiahkanlah surah Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya teringat dengan janji beliau itu sebelum dia wafat. Kalau seandainya Bang, kepada saya ya, kalau seandainya keluargaku mau menerima Islam sebagai agama Tidak yang mau saya. Cuman kalau ada yang mengajak saya untuk berdebat soal itu, pasti saya bawakan dalil begitu. Jadi udang apa kalau orang Batak bilang ya, dang olan hata. ya, jangan cuman mulut aja Bang. Iya, Jangan cuma dang satu halah doang. hata doon hosa kata napas Omdo, dengan omdo. napas dengan itu bawakan. Omdo. Makanya saya bilang bagi kalian yang di sini yang 500 orang yang belum yang masih tersesat, masih di lampu merah, masih di persimpangan, baca kalianlah dulu surat Yunus itu karena kalian sudah mengakui bahwasanya tidak ada seorang anak manusia yang bisa hidup, mati dan hidupkan lagi. Tapi itu kenyataannya. Tapi kalau kalian bilang dia hidup, tidak memenuhi dibuat. Tapi kalau kalian bilang mati, berarti dia lebih hebat dari anak itu sendiri. Selesai perkara. Ya, betul. Lebih hebat dari anak itu sendiri. Yang anak yang dituhankan itu. Betul. Betul. Itulah Makanya bang saya itu namanya itu kan makanya nama disambung lagi David Franciscus, jadi ditambahlah karena saya paling suka dengan ayat ini, paling suka saya. Ya. Jadi bagaimanapun Bang, yang namanya keburukan ya pasti akan tercium Bang, pasti akan tercium. Ya contoh ya Bible ini Bang, walaupun ini menurut mereka baik, tapi ada sedikit yang keburukannya di dalamnya sehingga ketahuan. Pasti ketahuan Bang, apapun ceritanya itu. Yang namanya keburukan pasti ketahuan. Mau disimpan dengan serapi apapun ya pasti akan ketahuan. Contoh ya macam istilahnya kita menyimpan bangkai itu pasti akan kecium juga busuknya Bang suatu saat. Ini yang hal ini terjadi dengan Bible. Disusun rapi oleh LAI. Tapi toh juga pasti ketahuan bagi siapa yang membacanya bahwasanya oh seperti ini banyak kontradiksi, banyak kesalahan segala macam, sampai-sampai mereka sendiri juga sudah mengklaim bahwasanya ada kesalahan dalam menerjemahkan ayat tersebut gitu. Mereka sendiri yang mengklaim gitu. Makanya kalau teman-teman Kristen kalau nggak percaya silahkan tonton videonya, baca beritanya, bener nggak yang terjadi. Nah makanya sampai sekarang ini Bible ini ada namanya pembaharuan dan terus pembaharuan. Nggak selesai. Coba lihat Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu terjemahannya tetap sama. Hanya beda kalau di zamannya sebelum EYD itu ya wajar ada J jadi J jadi Y atau O jadi U kan begitu. Cuman hanya sekedar itu doang. Tapi kalau maknanya itu nggak akan pernah berubah itu. Nah kalau Bible sudah pasti yang tadinya Tuhan jadi Tuhan. Kan? Yang tadinya junjungan jadi Tuhan. Itu kan sudah berbeda makna itu. Tapi betul. Namanya doktrin ya Bang, nggak dogma, kita nggak bisa kalau namanya sudah iman mereka seperti itu kita nggak bisa membela Bang, nggak bisa ya menghujat keimanan mereka. Ya imani saja lah gitu aja Bang.